Hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki bulan Rabiul Awal atau yang sampean sebut dengan bulan Maulid Nabi. Pak. Halo. Bulan Maulid niki dulur lebih mulia daripada Ramadan. Lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Lebih mulia daripada Arafah Tarwiyah. Mon beda orang saya tanya, nawi ono kang takon, kok bisa? Padahal Ramadan hebat, Lailatul Qadar hebat, Idul Fitri hebat, tapi tidak akan pernah mengalahkan kehebatan yang namanya bulan Rabiul Awal. Kenapa? Sebab hadirin, karena adanya Ramadan, adanya Lailatul Qadar, adanya kemuliaan dunia dan akhirat, semua sebab ada karena lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan nggih panjenengan bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia dengan selawat Pak nggih. Karena banyak saudara-saudara kita yang bahagia dengan goes. Ada yang goes? Banyak. Kalau bapak-bapak masih mending. Emak-emak norok goes. Woi, mbok, arep ning ndi kok goes? Ya Allah, lekak-lekuk badannya kelihatan Pak Iman. Banyak orang bahagia dengan main domino. Bluk, bahagia. Banyak orang bahagia di meja teler. Bahagia. Tapi malam ini kita bahagia dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebahagiaan ini mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh seorang ulama, beliau yang bernama Al-Habib Saleh Al-Atas, bahwa setiap ada orang yang membaca Maulid Nabi, lebih-lebih indal qiyam, saat ya Nabi salam alaika, pasti Nabi Muhammad hadir Pak, pasti. Tapi yang ngerasa hati kula kali sampean, yang ngerasa ruh hati kula kali sampean, suasana dibuat tenang. Biasanya engak ke kredit, lupa ke kredit. Biasanya inget sama utang, lupa sama utang. Biasanya ingat ke binina, lupa. Ojo Pak, ngamuk Kang Wadon Pak. Ya Allah, kita dibuat bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua maulid. Illa maulid tiba, kecuali yang dibaca maulid tiba. Diawali ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah, sampai terakhir doa. Kalau tiba dari awal, insya Allah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kula kali sampean. Makanya saat-saat waktu mustajab eman Pak. Kalau panjenengan tidak berdoa eman. Kita ingat nggih bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Hamid dulur, kalau sudah ya Nabi Pak nangis ya Habib, nangis. Ya Nabi salam alaika. Kenapa? Tidak mampu merasakan getaran hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lambek nikah alumni Sukorjo, bahkan ketika yang namanya berdirinya Mahadul Ali Sukorjo, saatnya As'ad mengundang hadrah dari Madura, kemudian disaksikan oleh Kiai Hariri Abdul Azim dan banyak kiai-kiai yang lain menyaksikan. Kiai As'ad sempat pingsan saat ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kenapa? Tidak mampu melihat cahaya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan oleh Allah, monggo ketika panjenengan ya Nabi salam alaika, apalagi pada bacaan tola'al badru min zaniyatil wajaba syukru, wajib Pak syukur dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Pak, Bu, kita berada di Madinah ikut menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah, sebagian masyarakat
alhamdulillah montengku orang moncar koyoke mboten nggih. Koyoke songgon niki Pak, songgon. Koyoke pundi malih niki Pak. Kadung wis wayahe ya Nabi Pak, ngapunten Beb. Kadang sikile diangkat gini Pak. Ya Nabi, ya Allah, ya Abu Bakar, Bakaran Siddiq. Ya Allah eman. Sembrono itu Pak. Yang kita sambut bukan manusia biasa. Yang kita sambut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semende ning ngarepe tembok. Ya Hasan Husain Jainal Abidin. Jainal dulur. Enggak ada Jainal itu ya Bib, sapa nggih Bib? Bener nih kata retan dulur Zainal, Zazizu, Baz, Zuzan, Zanizaz, Naminal Muzni, Mazizan, Zanizaz, Zanzan, Zongkong, Izuk. Lezat sekali. Ojo Jainal Pak, Zainal Abidin. Ya Allah, ayo. Bagaimana kita bersolawat benar? Bagaimana kita bermaulid benar? Saat kita bermaulid benar, insya Allah akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lahir dalam diri kita. Sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ada dalam diri kula kali sampean, sehingga kita menjadi orang yang baik, sehingga kita menjadi orang yang benar, sehingga kita bisa mengikuti uswatun hasanah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah ingkang kula hormati, ittafaqal ulama semua sepakat Pak, ulama semua sepakat anna jami'al a'mal, bahwa semua amal-amal manusia itu ada dua pilihan, ada yang al-mardud, ada yang al-makbul. Napa al-mardud nih kakek? Tak tahu. Al-mardud ada yang ditolak, al-makbul ada yang diterima. Semua amal orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampean sholat, ada sholat yang diterima, ada sholat yang tidak diterima. Ada sedekah yang diterima, ada sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu kemuliaan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman mangken nggih, akhir zaman banyak orang sholatnya modelnya aneh-aneh. Kemarin saya khutbah di Polres Banyuwangi, di samping saya ada orang sholat Pak. Makanya katanya ulama, termasuk perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan di antara tanda-tanda orang riya, ketika rame banyak orang, bagus. Mon kadibi biasa-biasa. Kalau sholat ada orang banyak, usol. Gawat Pak. Apalagi sholatnya model kayak gini. Nggak usah gini-ginian lah Pak. Ya Allah, kita punya orang kayak Fawaid sholatnya biasa, kita punya guru kayak Khalil sholatnya biasa. Saya lihat Habib Hasyim gurunya sampai kepada sahabat, ya biasa Pak, takbirnya biasa, Allahu Akbar. Ada model baru dari kalangan mahasiswa, ngakunya orang kota, sholatnya kayak Upin Ipin. Woi, arep ning ndi kok Kang? Biasa saja Pak, biasa nggih. Karena kita punya panutan yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadung salat ning medewekan. Nah, ini tanda bukan orang yang ikhlas. Makanya katanya ulama, kalau sampean ingin tahu orang ikhlas, tirulah rahasia di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau sampean membaca surat Al-Falaq mesti menyebutkan Al-Falaq. Kalau sampean membaca Qul a'udzu birabbin nas mesti menyebutkan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ketika sampean membaca surat Al-Ikhlas, apakah ada kalimat ikhlas? Qul huwallahu ikhlas, enggak ada. Itulah tanda-tanda orang ikhlas. Ono wong sing ono wong semata-mata lillahi taala. Kalau wudu banyak orang nawai. Nawi apa Kang? Bis. Ngono bis akas liwat nih gini dulur. Ya Allah, makanya jangan aneh-aneh nggih. Kalau sedekah ketika yang mau dikeluarkan abang 100.000. Metu biji sih Pak. Kadang watuk.
pamer. Kalau perlu difoto, cekrik. Mon duwe ibu, Pak. Kadung 2000 dulur, sengidan kaya nangkep jangkrik kok, Pak. Emang nggih, sedekah kayak gini bisa ditolak sama Allah. Salat aneh-aneh bisa ditolak sama Allah. Kalau ngaji di masjid banyak orang, panyaman, Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal suaranya sing enak ya kaya kula niki, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Koncone nyaut, Allah. Panyaman, Pak. Ngaji dewekan, ngaji katibi males. Kari suwi yo mak abid riya tak mare-mare hatam didelengi tok Qur'ane, Pak. Itu bahaya. Makanya Masya Allah, dengan kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa salat ala nabi, kecuali salawat walaupun pamer, walaupun riya, salawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bu, sampean pulang di hadapan suami pamer bersolawat. Mas, Allahumma sholli boleh. Ning ngarepe kang lanang aja ning wong liya. Nggih. Ayo, Pak. Sampean boleh pamer, selamat pamer bersolawat. Solawat pamer, Pak. Sampean naik sepeda, sampean di hadapan orang. Panyaman, Bun. Enak-enak no, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pamerannya diterima nggih. Pameran apa niki dulur? Salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang kedua termasuk pamer yang boleh ketika ada seorang anak pamer sama emak bapaknya. Ngaji di enak-enakno biar tahu emak bapake. Itu boleh. Kenapa? Karena ridhollah fi ridho waliden, ridhonya Allah tergantung pada ridhone emak bapak. Mudah-mudahan dua pameran ini, Pak, pamer bersolawat, pamer kepada kedua orang tua, menjadi sebab turunnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat dikatakan ada orang ini ahli maksiat. Mari kabeh, Pak, beres semuanya. Maksiat ini sudah dilakoni, maksiat ini sudah dilakoni. Suatu saat sama ulama dikongkon tobat. Kang, tobat to, Kang. Togel. Mari, ayo jawaban, Pak. Togel. Mari. Teler. Mari. Padang. Kok nyaut tadi kok? Padang. Ya sekarang ini kok, Pak, sampean yang pengalaman. Mari. Misal habis berbuat dosa banyak, dia cerita, lewat di depan majelis, lewat di depan pengajian, ada seorang muhadis yang menjelaskan, barang siapa yang mengangkat suaranya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, wajabat lahul jannah, wajib mlebu surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ditanya, ketika wafat ninggal dunya, bima nilta hadhil mangzila. Hei Pak, sampean saya tahu di dunia banyak dosa, ke padang bulan. Ya, arepe niki kok, Pak. Ya Allah, ternyata Pak masuk surga, ternyata Bu mendapatkan nikmat yang luar biasa. Ditanya sama ulama, dengan apa sampean kok bisa menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Pak, karena saya mendengar salah satu hadis, barang siapa yang mengangkat suaranya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, orang ini wajib mlebu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tradisi kita nggih sebagai orang Jam'iyah Nahdlatul Ulama, selesai pengajian ada solawatan. Itu solawat ngonondong, Pak. Jangan nyebut solawat nondong, bukan solawat pembubaran itu, Pak. Tapi kebaikan ditutup dengan kebaikan supaya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat malam ini sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, barokah kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.